Ya, hari ini pembelajarannya direcord. Jadi kalau anak-anak ribut itu ketahuan. Nah, hari ini Pak Garib ada di kelas 2 visual, benar nggak? Benar. Nah, anak-anak semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Pak Garib minta Petrus untuk berdoa untuk kita hari ini. Andy itu namanya. Oh, Widya. Petrus Widianto. Andy. Oh, Prendi ya. Randy, Pak. Randy yang akan memimpin doa hari ini. Silakan teman-teman yang lain kita melipat tangan dan juga menutup mata. Randy yang akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dan Bapak Tuhan, hari ini kita mau mulai Zoom, berkati supaya Zoom-nya lancar. Amin. Bapak kami yang dimuliakan Ya, amin. Terima kasih Randy. Nah, selanjutnya Andy. Oh ya. S. Selanjutnya hari ini Bapak akan membacakan bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini terdapat di Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 31. Nah, silakan anak-anak menyimak bacaannya ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, anak-anak semuanya, dari bacaan Injil yang telah Bapak bacakan ini, anak-anak kira-kira mendapatkan pelajaran apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba Esra. Ya. Dari bacaan Injil yang telah Bapak bacakan, anak-anak kira-kira mendapatkan pelajaran apa? Tuhan Maha Penyembuh. Iya, Tuhan Maha Menyembuh. Ada lagi yang lain? Oke, Pak Garib akan menjelaskan pelajaran yang kita dapatkan dari bacaan Injil tersebut adalah kita membaca dalam ayat Alkitab hari ini bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, orang-orang yang melihatnya menjadi takjub dan terpesona. Teman-teman, ingat, kesehatan itu adalah berkat yang mahal harganya. Jika hari ini kita sehat, itu berarti Tuhan memberikan hadiah yang besar buat kita. Kita harus mengucap syukur, jangan sia-siakan kesehatan kita. Ayo, rajin belajar dan berbuat baik kepada semua orang. Apalagi di tengah situasi yang ada pada saat ini,
yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah masing-masing. Tetapi anak-anak harus tetap ingat untuk menjaga kesehatan. Pintar. Nah, Aku susah. Dibolehkan. Tapi kalau misalnya itu anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu bermain di untuk tema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, pembelajaran ya. Anak-anak udah tahu tepuk semangat belum? ada apa ya? Belum ya? Belum. Belum. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Pak Garib ingin mengajarkan tepuk semangat kepada anak-anak. Silakan anak-anak memperhatikan, kemudian mengikuti gerakan Pak Garib ya. Ayo. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah pada bisa? Kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak ingin bertanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Anak-anak udah tahu belum? Apa itu tanda tanya? Untuk memberitahu kalimat yang pada orang lain. Iya, untuk menanyakan pada orang lain. Nah, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Tanda tanya biasanya ditemukan pada kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya itu sendiri adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya dan menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, ada apa saja sih macam-macam kata tanya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ayo, ada apa saja? Saya. Siapa? Ya, kemudian Siapa apa di mana? apa, di mana? Apa? Saya Pak. Saya Ya, Pak coba. Garib. Di mana rumah kamu, Pak? Iya, benar. Di mana rumah kamu, Pak? Kemudian yang lagi? Oke. Kalau begitu kita menyebutnya secara bersama-sama ya. Itu apa? Iya, apa? Itu apa? Ada? Coba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Macam-macam kata tanya. Coba Pandi bacakan. Ada apa saja? Apa? Di mana? Mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Berapa? Nah, berikutnya Bapak akan menyebutkan pengertian macam-macam kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Coba Abigail bantu baca. Pengertian apa? Menanyakan nama, benda, kejadian atau sesuatu yang dilakukan. Di mana? Oke, kemudian di mana? Coba
Bapak minta saya, Vika untuk Pak. membacanya. Baik, Pak. Di mana tempat sungguhnya suatu peristiwa? Oke. Kemudian coba Akela membacakan yang kapan? Waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Ya, benar. Nah, untuk siapa? Ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kemudian Orang untuk yang- mengapa? Biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu Peristiwa. Kemudian untuk Peristiwa. bagaimana? Untuk menanyakan keadaan, cara atau proses suatu peristiwa terjadi. Kemudian untuk berapa biasanya digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah atau Satuan. berdasarkan gambar di bawah ini, anak-anak tahu nggak apa yang sedang dilakukan oleh Bermain gambar di bawah ini? ayunan. Bermain ayunan. Bermain ayunan pintar. Nah, berikutnya Bapak ingin meminta bantuan anak-anak untuk membantu Pak Garib membacakan teks cerita berikut ini. Untuk paragraf pertama, Bapak minta bantuan Vincent untuk membacanya. Liburan. Oke, liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Benny Ada tempat bersama teman-teman bermain di taman kota. Di taman kota ada ada empat ayunan yang berdekatan. Di Oke. ayunan yang Aliennya kedua, Bapak minta Vika untuk membacanya. Oke, Pak. Di ayunan yang berdekatan tempat terdapat 4 murid yang bermain ayunan dari kanan ke kiri. Ada Lani, Siti, Benny, dan Udin. Dia duduk di ayunan di belakang Lani berdiri. Dayu untuk mengayunkan di belakang, Siti berdiri, Mei untuk mengayunkan di belakang, Benny berdiri, Edu untuk mengayun di belakang. Udin berdiri, teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang Oke. mengejar waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, di sini ada yang suka main ayunan nggak? Ada Suka. Suka semua ya? Banyak yang suka ya? Nah, dari teks bacaan yang telah kita bacakan bersama-sama ini, Bapak ingin memberikan tugas pertama untuk anak-anak. Petunjuknya adalah buatlah 5 pertanyaan dari teks bacaan di atas. Selalu menulis dengan jelas dan juga rapi. Gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan tepat. Ingat, pertanyaannya tidak perlu dijawab. Anak-anak hanya perlu membuat pertanyaan dari kelima tanda. Jelas enggak? Iya. Yang pertama ada Di mana?
Di mana? Kemudian yang kedua ada Apa? ketiga ada Apa? keempat, Berapa? kelima. Bagaimana? Nah, untuk tugas ini anak-anak tidak perlu menuliskannya sekarang. Nanti Pak Garib akan mengirimkannya kepada Pak Ganjar, kemudian Pak Ganjar akan mengirimkannya kepada anak-anak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Oke. Selanjutnya Bapak ingin bertanya. Anak-anak masih ingat nggak apa itu pembagian? Masih ingat. Apa? Dikurang, bisa dikurangi. Oke, kalau begitu kita belajarnya bersama-sama ya. Ya. Pembagian merupakan Kurang sampai hasil. iya, benar. Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nol. Pak Garib punya cerita. Bapak akan membacakan cerita berikut ini. Silakan anak-anak menyimak ya. Menggunakan 14 perok. Bapak akan membacakan cerita di bawah ini. Nih, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang aku gunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang aku gunakan masing-masingnya ya? Nah, kita akan mencoba menjawab cerita berikut ini. Yang pertama kita ketahui adalah ada 14 sekop 14 sekop pasir. Kita bagi dengan banyak jenis pasir. Tadi banyak jenis pasirnya ada berapa? 2. Ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2. Kita kembali lagi ke konsep yang pertama, yaitu pembagian merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, kita coba membaginya dengan menggunakan teknik pengurangan. Kita coba bersama-sama ya. Caranya 14 dibagi 2 sama dengan, kita coba menguranginya bersama-sama. Pertama, 14 dikurang 2 sisa berapa? 15 kurang 2 sisa 12. Sisa 12. Kemudian 12 dikurang 2 sisa berapa? 10. 10. Kemudian 10 dikurang 2 sisa berapa? 8. 8 dikurang 2 sisa? 6. Kemudian 6 dikurang 2 sisa? 4. 4 dikurang 2 sisa? 2. 2 dikurang 2 sisa? 0. Hasilnya sudah 0. Sekarang kita akan menghitung berapa banyak jumlah 2 yang ada di sini. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi sekop pasir yang aku gunakan masing-masing berjumlah 7. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, sama dengan 7. Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bapak ingin mengajak anak-anak untuk mengerjakannya secara bersama-sama. Contoh pertama, Bapak akan membacakannya.
Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60. Pertanyaannya, berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Nah, pertama, yang diketahui apa? Mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota. Sebanyak? 60 buah. Ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapakah banyak ayunan yang dibeli? Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyaknya pembelian sama? Kita masih menggunakan tekniknya sama seperti yang tadi, yaitu dengan menggunakan pengurangan sampai hasilnya 0. Sampai hasilnya 0. 60 dibagi 5 sama dengan 60 dikurang 5 sampai mendapatkan hasilnya 0. Coba pertama. 60 dikurang 5 berapa? 55. Kemudian 55 dikurang 5 berapa? 50. Ya, 50 dikurang 5. 45. 45 dikurang 5. 40. Kemudian 40 dikurang 5. 35. 35 dikurang 5. 30. 30 dikurang 5. 25. 25 dikurang 20. 20. 20 dikurang 5. 15. 10 dikurang 5. 5. 5 dikurang 5. Sekarang Bapak ingin meminta bantuan anak-anak untuk bersama-sama kita menghitungkan berapa jumlah angka 5 yang ada di sini. 12. Ada 12. Jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12. 12. Kesimpulannya, jadi banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak setiap pembelian sama ada 12 ayunan. Sampai di sini paham? Ada yang kurang jelas? Berarti udah bisa dilanjutkan ke yang berikutnya ya. Nah, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak ada pertanyaan. Sebelumnya Bapak akan membacakannya terlebih dahulu. Usai bermain di taman kota, 100 murid kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bus? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? 100. Diketahui? Bus murid kembali ke dalam bus masing-masing. Oh ya, pintar. 100 murid kembali ke 100 murid kembali ke bus masing-masing. Selain itu ada Berapakah banyak penumpang? Banyak ya, ada murid-murid. 5 bis yang muatannya sama banyak.
Banyak. Yang ditanyakan apa? Berapakah banyak penumpang setiap bus? Berapakah banyak penumpang setiap bus? Oke. Kita mencoba menjawabnya bersama-sama ya. Jadi 100 dibagi, 5. caranya masih ingat nggak? Masih 100 dikurangi 5. Berapa? 95. 95 dikurang 5 jadi 90. 90 dikurang 5 berapa? 85. 85 dikurang 5. 80. 80 dikurang 5. 75. Kemudian 75 dikurang 5. 70. 70 dikurang 5. 65. 65 dikurang 5. 60. 60 dikurang 5. 55 dikurang 5. 50 dikurang 5. 45 dikurang 5. 35. 35 dikurang 5. 30. dikurang 5. 25. 25 dikurang 5. 20. 20 dikurang 5. 15. 15 dikurang 5. 10. 10 dikurang 5. 5. 5 dikurang 5. 0. Sama dengan 0. Jadi sekarang kita akan menghitung jumlah 5-nya. Kira-kira ada berapa? 1 1, 2, 3, 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Jadi banyak penumpang setiap ada 20 murid. Sampai di sini paham? Paham. Kalau ada yang kurang jelas? Tidak. Nah, berarti semisalnya Pak Garib memberikan tugas seperti ini, anak-anak harus sudah bisa menjawabnya. Iya. Ya, oke? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian 3. Pembagian 3 Bilangan. 3 bilangan. Bapak akan membacakan teks percakapan yang ada di bawah ini. Anak-anak silakan menyimaknya ya. Sudah siap mendengarkannya? Siap. Siap. Siswa 1. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 kali untuk menggantungkan ayunan. Kemudian ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa banyak ya? Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Siswa 2, benar juga ya. Kita sudah belajar membagi 2 bilangan. Bagaimana
dengan membagi 3 bilangan berturut-turut. Kemudian ibu gurunya menjawab, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 bilangan itu. Kemudian siswa 1 bertanya, bagaimana caranya, Bu? Gurunya menjawab, nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan berapa? 9. Dengan 9. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan baru diperoleh hasilnya. Kita akan mencari tahu bersama-sama. Tadi 72 ini apanya? Banyaknya Tali ayunan. yang digunakan untuk Menggantung ayunan. menggantung ayunan. Kemudian angka 9-nya adalah Banyaknya baris ayunan yang terpisah. yang terpisah. Kemudian 2 Masing-masing tali dalam ayunan. maka pembagiannya adalah 79 dibagi 9 dibagi 2. Terlebih dahulu kita akan membagikan 79 dibagi 9, nanti hasilnya akan dibagi 2. Kita coba bersama-sama ya. Ya. 79 dibagi 9 sama dengan 79 dikurang 9 sampai hasilnya 0. 79 dibagi 9 dikurang 9 berapa? 70. 70 dikurang 9 70. 70 dikurang 9 89. 61. 69. dikurang 9. Ayo coba hitung. 69. Ya. Kemudian dikurang 9. 60. Coba ulangi bersama-sama. Tadi 79 Kurangi 9. oh ya, bentar. Ini harusnya 72. Wow. 72. Coba ulangi. 72 dikurang 9. 72 dikurang 9. 72 dikurang 9. 10. 60 63. 63 dikurang 9. 60 itu 50. 54. Kemudian 54 dikurang 9. 45. Kemudian 45 dikurang 9. 35. Salah. 30 36. Kemudian 36 dikurang 9. Berapa? 21. 27. 7. 27 dikurang 9. 21. 27 dikurang 9 tadi berapa? 27 dikurang 9. 8. 27 dikurang 9, 18. Kemudian 18 dikurang 9. 8. 9 dikurang 9 berapa? 0. 0.
Jadi 72 dibagi 9 sama dengan 8. Oke, pintar. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 72 dibagi 9 sama dengan 8. Masih paham nggak? Gampang. 8. Selanjutnya 8 dibagi 2. 2. 8 dikurang 8 dibagi 2. 8 dikurang 2. 4 kali. 4 dikurang 2. 2. 2 dikurang 2. 0. 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4. Jadi kesimpulannya adalah coba Jocelo membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah halo Jocelo. Jadi ada 3. ada berapa ini? 3 apa 4? 4. Ada 4 ayunan setiap dalam baris. setiap Baris. baris. Sampai di sini sudah paham atau masih bingung? Sudah paham. Sudah paham. Yakin ya? Yakin. Kalau Bapak kasih tugas seperti ini udah bisa jawabnya. Ya, oke. Selanjutnya Bapak masih memberikan satu contoh lagi. Pembagian 3 bilangan. 14 dibagi 7 dibagi 2. Terlebih dahulu kita harus membagikan 14 dan 7. 14 dibagi 7. Hasilnya berapa? 2. 2. Oke. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Bapak ada pertanyaan untuk yang nomor 2. Coba 28 dibagi 7 dibagi 2. Terlebih dahulu adalah 28 dibagi 7. Kita hitung bersama-sama ya. 28 dibagi 7 sama dengan 28 dikurang 7 berapa? 21. 21 dikurang 7. 21 dikurang 7. 14. 14 dikurang 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, kita sudah menemukan hasil pembagian dari 28 dibagi 7. Kemudian masih ada satu pembagian yang belum selesai, yaitu hasil dari 28 dibagi 7 sama dengan 2. tadi hasil 28 dibagi 7 berapa? 4. 4 dibagi 2? 2. Ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Wah, pintar. Kita tulis di sini ya.
Jadi 28 dibagi 7 berapa? 28 dibagi 7, coba Isra. 4. 4. 4 dibagi 2. Coba Akela. 2. Iya, 2. Sampai di sini sudah paham belum? Sudah. Sekarang sudah ya? Atau masih bingung? Sudah paham? Sudah. Nah, karena anak-anak sudah menjawab sudah paham, Bapak akan memberikan tugas untuk mata pelajaran matematika. Tugasnya ada 5 soal. Soal yang pertama dan kedua ini tadi sudah kita bahas bersama-sama, masih ingat nggak? Masih. Kemudian untuk yang nomor 3 sampai nomor 5. Yang mana? Masih ingat nggak? Ini yang barusan kita bahas. Masih. Oke, kalau udah masih ingat, berarti anak-anak nanti bisa mengerjakannya ya. Bisa. Tugas ini akan Bapak kirim kepada Pak Ganjar. Nanti Pak Ganjar akan mengirimkannya kepada anak-anak ya. Nah, untuk mempermudah anak-anak, Pak Garis sudah memberikan kisi-kisi. Diingat ya, untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, anak-anak dapat melihat cara pengerjaannya di contoh. Contoh berapa? Contoh 2. Contoh Contoh 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, 4 dan 5, anak-anak dapat melihat cara pengerjaannya di contoh 2. Paham? Yakin ya? Sekali lagi Bapak tanyakan, apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, hari ini Pak Garis sudah memberikan berapa tugas? 27. Tadi tugas pertama adalah mata pelajaran Matematika. tugas yang pertama. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tugas yang kedua baru matematika. Baik. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang 3. Anak-anak sudah belajar tentang kalimat tanya. Coba Lota bacakan, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Ya, pintar. Kemudian Eva, macam-macam tanda tanya, ada apa aja? Eva, tolong bacakan macam-macam tanda tanya. Oh ya, masih ke mute Eva, coba dinyalain dulu mic-nya. Macam-macam tanda tanya yaitu di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke. Coba Raka, bacakan apa itu pembagian? Yang mana? Tolong bacakan apa itu pembagian? Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Iya. Tadi
Pak Garib sudah membagikan 2 tugas. Silakan tugas tersebut dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Kemudian Bapak ingin bertanya sekali lagi. Tadi ada berapa tugas? 27. 27. Ada 2 tugas. Nanti tugas tersebut akan Bapak kirimkan kepada Pak Ganjar. Nanti Pak Ganjar yang akan mengirimkan kepada anak-anak. Nanti Pak Garib yang akan mengoreksinya. Kemudian ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Tidak. Tepuk semangat. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak minta Raka untuk berdoa penutup di pembelajaran hari ini. Teman-teman yang lain silakan melipat tangan, menutup mata. Raka yang akan berdoa untuk kita. Nah, silakan Raka. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kali ini kami sudah selesai Zoom. Semoga semua pelajaran kami bisa cepat selesai. Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Raka. Terima kasih. Anak-anak semuanya, anak-anak harus tetap semangat belajar. Walaupun sampai pada saat ini kita masih dalam proses pembelajaran daring. Tetap menjaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan.